Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi dengan gue Huda di Ahli Optimasi. Karena mahir itu penting. Buat lo yang baru pertama kali kesini, channel ini membahas tentang self skill development untuk menyelesaikan pekerjaan lo di kantor dengan lebih mudah dan cepat. Jadi gue bakal bantuin lo supaya mahir melakukan pengolahan data menggunakan Microsoft Office, mulai dari ilmu yang paling dasar dan yang paling sering digunakan. Metode sharing dalam channel ini dibuat secara bertahap biar otak lo gak meleduk bro. Pada session sharing kali ini yang ingin dibagikan adalah bagaimana sih cara menggunakan VLOOKUP dengan beberapa kombinasi. Sebelumnya, di video sebelumnya sudah dibagikan bagaimana sih cara menggunakan VLOOKUP untuk melakukan olah data. Nah, pada session sharing kali ini yang pengen dibagikan adalah bagaimana sih cara menggunakan VLOOKUP dengan beberapa kombinasi-kombinasi lainnya. Nah, ini pasti pengembangan dari ilmu sebelumnya. Nah, nanti untuk video buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, linknya ada di bawah ya. Jangan lupa untuk ditonton dulu biar nyambung pembahasannya. Kurang lebih begitu ya. Nah, yang pertama adalah VLOOKUP dengan data validation. Kemudian adalah VLOOKUP dengan data name range. Yang ketiga VLOOKUP dengan kombinasi formula. Yang keempat VLOOKUP dan dengan dilengkapi if error. Yang pertama dulu nih ya, VLOOKUP dengan data validation. Pertama, bedanya VLOOKUP dengan data validation dibandingin yang enggak. Kalau misalkan yang enggak ada data validation, kita harus ketik manual. Misalkan ketik gayung itu harus manual. Atau gelas kita harus ketik manual. Piring kita harus ketik manual. Piring. Nah, beda halnya kalau kita pakai data validation. Kalau kita pakai data validation ini, kita cuma tinggal klik-klik aja. Nah, nanti kalau udah selesai atau juga dengan data validation ini, kita kemungkinan untuk salah input itu sangat kecil sih, bahkan nggak ada seharusnya. Kita bakal langsung tahu, terdeteksi. Kita coba dulu ya, begini caranya kalau kita menggunakan data validation dan dikombinasikan dengan VLOOKUP. Pertama kita klik data, terus kita letakkan kursor di kolom yang kita mau masukin data validation ya. Kemudian data validation. Di sini ada setting, input message, error alert. Itulah. Nah, terus di allow-nya ini kita pilihnya list. Nah, di sini ada search. Ada search, kita pilih, klik. Kita pilih search-nya itu cukup yang ini aja, namanya aja, panci, gayung, pengki, piring, sendok, termos, sapu, gelas ya. Terus kita close. Nah, di sini kita klik OK. Ini udah muncul nih combo box namanya. Nah, ada panci, gayung, pengki, sendok, termos. Gitu kurang lebih ya. Misalkan kita pilih termos, udah selesai, nggak ada apa-apa. Kalau misalkan kita tulis manual nih, termos, agak mau dia tuh, the value you entered is not valid. A user has registered value can to be entered cell gitu ya, kurang lebih ya. Jadi kagak usah pakai ngetik lagi nih, kagak ada salah-salah input begitu. Nah, terus sekarang kita kombinasi, ini kan data validation, di sini data validation. Terus kita untuk VLOOKUP-nya sama sih sebenarnya kayak masukin kode produk. Caranya gini, sama dengan VLOOKUP buka kurung G11 sebagai lookup value-nya, G3 titik koma, tabel array-nya yang mana? Yang ini tabel array ini. Terus 4 jangan lupa, titik koma, kolom indeksnya berapa, harga jual tuh ada di kolom 1, 2, 3, 4. Dia ada di kolom 4, kita klik 4. Titik koma, false, jangan lupa pilih false, tutup kurung, enter. Nah, harga jual untuk termos adalah 90.000, betul nggak? Termos 90.000, betul. Terus jumlah ini kita isi manual. Misalkan mau beli 1 kek, mau beli 2 kek, selalu dah. Nah, untuk total harga ini kita kasih kayak gini, sama dengan harga jual dikali dikali jumlah yang mau dibeli. Ini bisa banget buat kasir toko, tuh bisa dipakai rumus yang begini nih, formulanya seperti ini. 2 kalau kita isi 3, dia nanti udah kali aja tuh gitu. Nah,
kurang lebih begitu ya. Nah selanjutnya VLOOKUP dengan data name range itu apa sih sebenarnya? Nah name range itu ini nih, G3 tuh ada di name box, ini name range namanya G3. Nah, kita pertama supaya kita kombinasiin dengan name range, kita pilih tabelnya dulu, kita namain tabelnya, kita merubah nama tabelnya. Nih gini, dari nama barang sampai yang di sini. Ini namanya kan dia B2, kita kasih namanya apa tuh namanya? Tabel barang, jangan pakai spasi ya. Nah, jadi nanti namanya tabel barang, huruf kecil semua. Bebas sih sebenarnya, boleh huruf kecil, huruf besar, tapi lebih aman itu huruf kecil semua karena khawatirnya dia bermasalah. Oke, jadi ini kagak mau. Maunya huruf besar begitu, biarin dah, serah dia maunya gimana. Dah, ini udah kita namain tabel kita, namanya tabel barang dari B2 sampai E10. Itu namanya tabel barang. Nah, terus kita masukin di sini data calibration lagi kayak tadi, data calibration, source, nama barang, tuh, oke. Nah, ini kita klik doang ya, ini copy dulu deh. Tinggal copy, perintahnya udah sama ya. Terus harga jualnya kita sama nih, VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value-nya ini G berapa nih, G7 titik koma tabel array. Tadi kan kita udah ganti namanya jadi tabel barang, jadi kita namain tabel barang. Nih ada tabel barang, udah tabel barang titik koma kolom indeksnya ke berapa nih, harga jual 1, 2, 3, 4. Harganya di kolom keempat titik koma false, dan 4 titik kurung enter. Kenapa dia NA? Karena nama barangnya belum dipilih. Kita pilih dulu, misalnya sendok, harganya 3.000. Jumlahnya berapa kita mau beli? 10. Banyak lah kalau murah mah. Terus total harganya sama dengan harga jual dikali jumlah. Nah, harga 10 sendok adalah 30.000 gitu. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, VLOOKUP dengan kombinasi formula. Contoh, ini kan sudah ada barang gayung, kita mau pesannya berapa? 10 misalnya. Nah, kita mau pesan 10, nanti kita mau kombinasiin VLOOKUP langsung dikali ke 10 aja gitu. Caranya gini, sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value-nya apa nih, masih G11 titik koma tabel array-nya kan tadi tabel barang kita klik 2 kali, tabel barang titik koma total harga lagi. Kan kita mau ngitung harga jualnya, jadi kita pakai harga jual ini nih, kolom keempat tetap 1, 2, 3, 4 titik koma false, tutup kurung enter. Nah, harga untuk 10 gayung 12.000. Oh, belum. Kurang. Nah, ini kan buat VLOOKUP-nya tuh harga satunya 12.000. Nah, kita mau kali nih, kalau dia mengisinya di sini 10, kali aja 10. Jadi ini kali bintang kolom H11 ya, H11, kolom H11, atau bisa kita klik aja. Ya, ini nggak bisa nih. Nah, ini H11 kali H11 enter. Nah, jadi harga 10 gayung itu 120.000 gitu kurang lebih ya. Nih, jangan lupa nih, VLOOKUP G11 tabel barang kolom keberapa false tutup kurung. Nah, itu satu kesatuan VLOOKUP, terus dikali apa terserah, atau ditambah atau dibagi, atau itu ya terserah kamu ya. Kurang lebih begitu. Nah, yang keempat, VLOOKUP dengan if error. Fungsinya ini nih, kalau kita misalkan if error itu, nanti kalau dia error kagak ada datanya, misalkan di sini ada sendal, kita mau masukin sendal, tapi ini nggak bisa ya, ini dibiasain dulu deh. Nah, ini misalkan kita isi sandal, nanti kalau misalkan sendal nggak ada di dalam tabel, dia bakal muncul ada pesannya di sini, agak ada di tabel woi gitu, kurang lebih begitu ya. Nah, ini cara gini, sama dengan if error
if error buka kurung VLOOKUP value-nya dia kan minta kalau fungsinya if error gitu, if error value f kalau error tuh bagaimana dia maunya, yang mana yang mau diiniin. Nah ini kalau di sini kan kita mau pakainya VLOOKUP, jadi value-nya ini VLOOKUP, buka kurung lookup value-nya sendal lagi G15 titik koma tabel array-nya masih yang sama nih, tabel barang terus ada tabel barang kita udah namain kan, tabel barang titik koma kolom indeksnya yang keberapa, harga jual itu 1 2 3 4 titik koma false titik kurung. Benar. Oh iya belum, ini nggak pakai VLOOKUP-nya, jangan pakai sama dengan katanya tuh. Terus kita kasih ini kan satu kesatuan VLOOKUP udah nih. Terus kita kasih kalau misalkan dia nilainya nggak ada di situ, kita kasih pesan titik koma, jangan lupa pesannya nggak ada, tidak ada, nggak jual gitu, nggak jual coy, nggak jual, tutup pakai tanda petik ya kalau itu, terus tutup kurung bentar. Nah kayak gini, sendal kagak jual. Misalkan kita isi pengki, kalau pengki dia ngisi, kalau kita isi baju, nah nggak jual gitu kurang lebih. Jumlahnya diisi manual, harganya sama dengan ini dikali ini. Nah tuh value karena nggak jual. Nah, kalau termos, nah tuh dia 90.000. Komputer, salah ada gua. Komputer, termos, telepon, pulsa coba pulsa agak jual, pulsa nggak jual. Gelas ya, panci. Nah kurang lebih begitu. Sampai di sini dulu, terus belajar dan tambahkan ilmu lo sampai mahir ya, karena mahir itu penting.